Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester 1 kelas 12 RPL 1. Pertama-tama saya akan memperlihatkan hasil dari proyeknya. Nah, ini adalah tampilan proyeknya. Di proyek ini kita bisa login menggunakan username dan password yang sudah kita tambahkan pada database. Nah, kemudian langsung masuk ke halaman indeks. Di indeks ini kita bisa melihat barang apa saja yang sebelumnya sudah kita input. Juga kita bisa menambahkan data, mengedit, dan menghapus. Project ini dinamakan Project CRUD. Nah, tujuan dari Project CRUD ini ialah untuk mengelola data secara dasar, yaitu membuat, membaca, memperbarui, ataupun menghapus dalam sebuah aplikasi atau sistem. Pertama-tama kita ke database dulu untuk membuat database-nya. Nah, kita buat database. Lambat ya. Nah, kita buat database. Di sini saya buat nama database-nya Lab RPL. Kita membutuhkan dua tabel, yaitu tabel inventaris dan user. Di tabel inventaris ada beberapa field yang kita butuhkan, yaitu ID barang, ID user, nama barang, asal kota, produksi, jumlah barang, SKUD. Nah, tipe datanya bisa dilihat di sini. ID barang menggunakan integer dan juga primary key, ID user menggunakan integer dan foreign key, nama barang, asal kota, produksi menggunakan varchar, jumlah barang menggunakan integer, SKUD untuk date. Kemudian pada tabel user ada ID user menggunakan integer dan primary key, username dan password menggunakan varchar. Nah, kemudian kita juga membuat relasi antara dua tabel tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada relasi antara ID user di tabel user dengan ID user di tabel inventaris. Nah, cara membuat relasinya itu kita klik di samping kiri ini, relationship. Nah, kemudian sentuh primary key-nya ke foreign key-nya. Di on delete kita membuat cascade, di on update kita membuat restrict. Nah, buat klik OK. Tapi karena sebelumnya sudah ada relasi, jangan klik OK lagi. Jadi saya batal. Kemudian kita akan lanjut ke codingannya. Nah, di sini ada 7 file yang dibutuhkan untuk membuat project tersebut. Nah, pertama ada tabel koneksi.php. Di sini ada MySQL connect. Ini sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antara database dengan codingan kita. Ini adalah nama database-nya. Disesuaikan dengan database yang kita buat. Kemudian ini ada file login. Nah, di sini ada require koneksi untuk menghubungkan ke file koneksi ini. Di halaman login ini kita menggunakan form method post dengan input tipe teks name username dan input tipe password name password, dan ada tombol yang bernama proses. Nah, logikanya
Jika ditekan tombol proses, maka akan mempost si username dan password yang diinput tadi. Nah, kemudian dia akan melihat apakah username yang dimasukkan tadi sesuai dengan username yang ada di database. Passwordnya juga dicek. Nah, jika sesuai maka akan maka otomatis langsung mengarah. Jika sesuai dengan yang di database, maka akan langsung berpindah ke halaman indeks. Nah, jika tidak sesuai, maka muncul error, yaitu muncul teks username dan password salah. Mari kita coba menggunakan hal yang benar dahulu, baru yang tidak benar. Di database ada, saya mempunyai data Rizky dengan password 1234. Langsung muncul ke indeks. Kemudian kita coba username salah. Misalnya Tiara. Di database belum ada username Tiara. Nah, kita coba nih. Muncul teks yang mengatakan username dan password salah. Nah, lanjut ke file berikutnya, itu index. Di file index ini ada ini script untuk yang mengatakan jika tidak login atau tidak mengakses username yang di sesi tadi, maka tidak bisa mengakses indeks. Jadi dia langsung mengarahkan ke login. Jadi menyuruh kita login dahulu supaya bisa mengakses indeks. Nih, kita coba mengakses indeks PHP tanpa login dulu. Nah, dia langsung mengarahkan ke login. Nah, coba lagi nih biar kelihatan indeks. Nah, betul kan indeks. Enter. Dia langsung mengarahkan kita ke login. Dia menyuruh kita login dulu supaya bisa mengakses indeks. Nah, begitu tugasnya dari if not set. Di halaman indeks ini juga ada form, action, dan method pass. Ada tabel yang sama dengan tabel inventaris yang di database tadi. Nah, ini akan berisi dengan data-data yang ada di database tadi otomatis karena ada perintah row ini di koneksi ini. Jadi dia otomatiskan isi dari tabel inventaris tadi ke baris ini. Ini select from inventaris. Ini perintahnya. Ini nggak boleh ketinggalan karena dia yang membuat perulangannya. Nah, di sini orang sering menggunakan titik koma, padahal di sini menggunakan titik 2 supaya dia tidak berhenti. Di sini juga ada script untuk membuat nomor pada tabel itu otomatis menggunakan for while, menggunakan perulangan. Di sini juga di atas dari tabel ini juga ada link ke halaman logout dan link ke halaman tambah data. Di bawah ini juga ada input tipe teks name keyword, di mana kita bisa mencari data, kemudian ada tombol cari. Sini logikanya, jika ditekan tombol cari, maka akan mempost keyword ke logika yang di sini. Keyword tadi akan menyaring di tabel inventaris apakah keyword yang diketik tadi sama dengan atau mirip dengan nama barang ataupun ID barang.
Nah, jadi dari barang-barang yang tadi yang bisa kita searching itu dari nama barang dan ID barangnya. Nah, kita coba. Kita login dulu dengan password yang benar. Sini ada tiga barang nih. Nah, tadi katanya cuma bisa mencari nama barang dan ID barang. Kita coba cari handphone ini. Muncul handphone. Coba cari ID barang mana. Nah, muncul ID barang yang ada angka 5-nya, yaitu nama barangnya laptop. Kemudian lanjut ke file berikutnya. Nah, kemudian file tambah .php. Di sini juga ada seperti yang tadi, jika tidak login maka tidak bisa mengakses tambah. Nah, dia perlu login dulu supaya bisa mengaksesnya. Di sini juga ada require koneksi untuk menghubungkan ke file koneksi tadi supaya juga bisa menyambung dengan database. Di file tambah ini kita juga menggunakan form extract method post. Ada input untuk ID barang, input ID user, input nama barang, input asal kota, produksi, jumlah barang, expired, dan tombol yang bernama proses. Untuk logikanya di sini, jika menekan tombol proses, maka akan menjalankan function tambah di koneksi tadi. Nah, di sini ada function tambah. Nih, function tambah data. Di sini dia akan ketika menekan tombol tadi akan akan mempost input data dari ID barang, user, nama barang, asal kota, produksi, jumlah barang, expired. Terus di sini juga ada query ataupun perintah untuk memasukkan data tersebut ke tabel inventaris dengan value dengan ID value yang dengan data yang kita input tadi. Nah, bisa pindah. Nah, sini katanya jika berhasil maka akan muncul sebuah alert yang mengatakan data berhasil ditambahkan. Nah, jika gagal maka akan muncul alert juga yang mengatakan data gagal ditambahkan. Nah, kita coba nih. Nih, kita coba tambah data. Misalnya ID barangnya 22, nama barangnya charger, asal barangnya misalnya Jakarta, produksi barangnya Indonesia, jumlah barangnya 12. Nah, ini expirednya. Sini kata alert data bersih tambah, berarti sukses ya. Nah, sini muncul kan katanya. Nah, sini juga nomornya otomatis seperti perulangan yang tadi saya katakan. Data yang saya masukkan tadi juga sudah masuk. Nah, lanjut kita masuk ke file edit. Nah, di sini mirip sekali dengan file tambah tadi. Nah, yang membedakan dia itu di sini ada value atau yang berisi langsung di input tersebut. Di sini langsung menampilkan ID barang yang mau diedit tadi. Jadi kita tidak perlu meraba-raba ID barang tadi apa sih ya, penting diganti apa ya gitu. Jadi langsung menampilkan ID barang yang mau diedit tadi atau mau barang, asal kota, produksi, jumlah barang, expired gitu. Langsung menampilkan. Kenapa bisa menampil? Karena di sini
dia sudah menselect dia sudah memilih datanya menurut ID barang. Jadi ID barang yang sama dengan ID yang sudah dipilih itu akan muncul semua data-data yang mulai dari ID barang sampai juga expired. Nah, yang membedakannya itu dari tambah tadi, bedanya pastinya itu tambah, ini edit. Nah, tapi apa ya bedanya? Nah, bedanya itu ada di function ini. Ini sama saja mempost yang data-data tadi. Membedakannya ini, dia menggunakan update, jadi merubah dari ID barang sebelumnya ke ID barang baru, ID barang nama barang sebelumnya ke nama baru, semua sampai ke expired. Sini juga menunjukkan arahnya nih, where, di mana, di double inventaris pastinya. Nah, dia mencari itu menurut ID barangnya nih. Jadi kan ID barang itu nggak boleh sama. Jadi dia patokan untuk mencari barangnya yang mana yang mau diupdate atau diperbarui. Kita coba nih. Coba yang ID barang 12. Jika kita tombol edit ini, otomatis mengambil ID barang itu. Nah, langsung muncul kan. Jadi kita nggak perlu mikir, ya apa sih tadi nama barangnya mau diubah jadi apa gitu. Kita misalnya kita mau ganti jadi bahasa Indonesia, gawai gitu. Berhasil diedit. Nah, kalau dia itu berhasil, muncul data berhasil diedit. Kalau gagal, data gagal diedit. Nah, tadi seharusnya handphone jadi gawai. Nah, begitulah fungsi dari edit ini. Lanjut ke file hapus. Nah, di file hapus ini terlihat sangat simpel ya, karena simpel sekali untuk menghapusnya. Nah, dia masih menyambung ke koneksi tadi. Nah, ini juga sama nih, dia mengambil ID barang dari ID barang yang ada di tampilan indeks tadi. Dia otomatis mengambil ID barangnya. Kemudian jika ditekan hapus yang di sini, ini, dia tuh langsung menjalankan function hapus yang di koneksi tadi. Nah, ini di sini ada function hapus nih. Nah, ini query-nya yaitu delete from inventaris. Nah, maksudnya hapus data dari tabel inventaris di mana ID barangnya sama dengan ID barang yang diambil tadi. Nah, jika berhasil juga sama seperti tadi. Kalau berhasil muncul alert data di sini seharusnya hapus ya. Nah, jika berhasil akan muncul alert mengatakan data berhasil dihapus, dan jika gagal muncul alert data gagal dihapus. Nah, kita coba hapus ini salah satunya. Kita coba hapus tablet. Nah, data berhasil dihapus. Nah, datanya nggak muncul lagi tuh. Nah, begitulah fungsi dari hapus. Terakhir ada file logout. Seperti namanya, dia tuh untuk selesai kita udah login, jadi kita bisa keluar untuk login kembali. Ini simple banget. Jadi unshoot, jadi membatalkan sesi login tadi dengan username tadi. Jadi mengarahkan kita ke file login lagi, ke halaman login lagi. Contoh nih, kita coba lagi, kita tekan logout, langsung muncul ke login. Nah, gitulah. Kita coba nih semua fitur-fiturnya. Coba lagi. Tiara. Muncul ke indeks, cari data. Nah, barangnya kan hapus. Edit dulu. Edit. Masih diedit. Tambah data. Cowoknya lagi di luar. Dia
hapus data. Assalamualaikum. Kenapa ujian ya? Bukan ibu, bikin tugas ibu. Nah itu dia. Nah itu dia. Tunggu satu lagi terakhir. Nah itu dia presentasi dari saya tentang proyek akhir semester 1 ini. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.